Sorry ass DJ. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua baik-baik aja ya. Nah, bertemu lagi di channel saya seputaran counter. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi informasi ini menurut pengalaman saya ya teman-teman, yaitu tips penjualan kuota data dan pulsa dengan harga murah. Nah, di pertanyaan teman-teman di bawah saya akan menjelaskan di video ini ya teman-teman. Do you wanna know? Sebelum saya melanjutkan ke video selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe video ini ya, agar saya semangat lagi memberikan informasi-informasi tentang seputaran counter. Nah, yang pertama, tips menjual kuota data internet dengan harga murah, yaitu untuk penarik pelanggan ataupun penarik pembeli agar konter kita bisa menjadi ramai. Nah, kan di video sebelumnya saya sudah menjelaskan juga ya teman-teman, dengan menjual kuota data ataupun menjual pulsa dengan harga murah itu adalah trik ya teman-teman, trik agar konter kita bisa menjadi ramai pelanggan ataupun pembelinya. Karena ini hanya menurut pengalaman saya ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mengikuti cara saya, silakan, dan jika tidak ingin mengikuti juga tidak apa-apa. Saya hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi informasi saja ya. Dengan keuntungan saya menjual kuota data hanya 500 sampai 1.000 rupiah ya teman-teman. Nah, kebanyakan kalau tri itu hanya 500 rupiah saja saya mengambil keuntungan, karena bukan saya ingin mengalahkan atau menjatuhkan konter-konter yang lain, tidak ya teman-teman. Di konter yang lain itu juga penjualannya itu mungkin hanya beda 500 dari konter saya ya teman-teman. Ya, namanya saja pelanggan atau pembeli. Mereka kalau beda aja 500 rupiah, pelanggan atau pembeli itu pasti akan memilih yang lebih murah ya teman-teman. Begitu juga dengan pulsa. Pulsa saya menjual dengan harga kadang di atas modal hanya 200 rupiah, kadang saya menjual di bawah modal dengan kerugian 200 rupiah. Nah, itu hanyalah trik bagi counter saya ya teman-teman. Dan teman-teman merasa kenapa bisa menjual di bawah modal, kenapa bisa menjual dengan harga yang murah? Nah, saya jelaskan di sini ya, teman-teman. Saya ini menjual kuota data yaitu dengan harga murah itu karena di tempat saya ini berusaha counter ya, bukan saya aja yang usaha counter ya teman-teman, karena saya buka counter itu di kota ya. Mungkin teman-teman tahu lah ya, di kota itu bagaimana sih persaingannya itu sangat ketat ya teman-teman, karena di tempat saya ini counternya itu kiri kanan itu semua usaha counter ya teman-teman. Nah, begitulah cara kita untuk menarik pelanggan, yaitu tadi kita menjual kuota data ataupun pulsa-pulsa dengan harga yang lebih murah ya. Itu adalah trik untuk menarik pelanggan. Nah, kan saya sudah menjelaskan juga di video sebelumnya, tapi ini saya jelaskan lagi agar lebih jelas lagi ya teman-teman. Di mana sih kita bisa mengambil keuntungannya? Nah, keuntungannya itu bisa kita ambil dari aksesoris HP ya. Jika counter kita ini sudah ramai pelanggan, nah otomatis pembeli atau pelanggan itu bakal membeli aksesoris di tempat kita ya teman-teman. Nah, kita bisa mendapat keuntungan dari aksesoris HP yang kita jual. Nah, seandainya teman-teman itu menjual
handset ya, contohnya handset dengan modal yaitu sekitar 12.000, 15.000 ya teman-teman, bisa menjualnya seharga 35.000. Nah itu di tempat saya ya seperti itu ya teman-teman, saya menjual handset sekitaran 35 sampai 40.000. Nah dari situlah kita dapat keuntungan yaitu 20.000 ya teman-teman. 20.000 itu lumayan. Nah kalau teman-teman itu menghitung-hitung, kalau kita beli aksesoris itu ada yang rusak ataupun ada yang cacat yang tidak bisa dipakai, yaitu teman-teman bisa retur sama salesnya ya teman-teman. Nah kalau teman-teman ingin aman, ingin ada garansi, belilah aksesoris di tempat grosiran aksesoris yang ada salesnya. Nah nanti jika ada kerusakan mereka akan mengasih garansi dan mereka akan menggantinya dengan yang baru ataupun yang bagus ya teman. Kalau saya sendiri sih ya membeli aksesoris yaitu di Shopee, di online ya. Saya membeli aksesoris tidak banyak-banyak ya teman-teman, dengan secukupnya saja. Apa yang habis ya beli aja secukupnya. Karena di online itu harganya sih memang lebih murah, tapi resikonya yaitu ada yang rusak ataupun ada yang tidak sesuai lah pokoknya ya. Nah kita ambil positifnya aja teman-teman ya. Seandainya kita membeli charger HP itu dengan harga modal 12.000, itu kita beli sekitar 10 itu 10 itu uangnya sekitar 120.000 ya teman-teman. Nah anggaplah ongkos kirimnya sekitar 30.000 ya. Nah itu semuanya 150.000 ya sama ongkos kirim. Nah jika kita menjual dengan harga charger HP 35.000 dikalikan 10 udah 350.000 ya teman-teman. Nah dikurangkan dengan harga modal yang kita beli itu 150. Nah untungnya itu 200.000 ya teman-teman. Nah seandainya ada rusak satu ya anggap saja itu tidak merugikan kita, masih ada untung lagi sekitar 200 keuntungan lagi sekitar 180.000 ya teman-teman. Nah anggap aja seperti itu ya di counter saya ya teman-teman. Nah saya kan membeli ini handset ini satu pak ini harganya sekitar 248.000. Nah dengan ongkir kemarin saya membayar sekitar 270.000 dan ini saya jual seharga 30.000 ya teman-teman. Nah di sini harga 30.000 ini sudah sangat murah ya. Saya mengambil, teman-teman bisa jual harga 35 atau 40 karena ini mereknya bagus, merek Pigeon. Nah saya mengambil keuntungan dari sini. Ini harga modalnya satunya 18.000. Saya mengambil keuntungan di sini sekitar 12.000 ya teman-teman. 12.000 dikalikan 20, ini kan isinya 12 jadinya 12 kalikan 20 tuh sudah berapa ya, itu untungnya ya teman-teman. Nah karena kita beli, kalau di online kita beli yang bermerek, yang ada merek-mereknya kayak gini sih, insya Allah dia tidak ada yang rusak ya teman-teman. Kecuali teman-teman membeli seperti yang harganya lebih murah ya mungkin ada yang rusak ya, tapi saya jamin lah ya kalau di Shopee itu insya Allah barangnya sih nggak ada banyak yang rusak. Paling yang rusak itu cuma 1 atau 2 aja ya teman-teman. Nah, intinya kita jangan boros ya teman-teman. Bisa membagi keuangan. Nah, untuk modal ya untuk makan, sisihkan untuk makan. Yang penting kita bisa mengatur keuangan, intinya cuma satu itu ya teman-teman. Tips dengan harga murah menjual kuota dan pulsa itu untuk trik menarik pelanggan. Ingat ya teman-teman, untuk trik menarik pelanggan agar konten kita bisa ramai dan konten kita bisa dikenal orang ya. Nah ini dulu ya teman-teman tips-tips ataupun informasi tentang seputaran counter yang saya berikan. Nah semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Dan saya minta maaf sekali lagi, bukan saya sok tahu ataupun menggurui teman-teman yang sudah senior-senior di usaha counter. Ini saya hanya sharing, berbagi pengalaman menurut
apa yang saya alami selama saya membuka konter ya teman-teman. Semoga yang belum membuka usaha konter bisa membuka usaha konter, dan yang sudah mempunyai usaha konter semoga usahanya makin lancar dan sukses ya teman-teman. Sampai di sini dulu. Terima kasih.